Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftul Jannah STMT. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT 2022. Selama berada di jurusan Teknik Mesin Untirta, saya telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya menjadi koordinator pada tugas akhir skripsi mahasiswa selama 2 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Saat ini saya sedang mengemban tugas menjadi koordinator kerja praktek sejak awal semester genap tahun 2024-2025. Dari segi pengajaran, saya mengampu mata kuliah teknik mesin di bidang rekayasa material, salah satunya adalah mata kuliah material teknik. Pada mata kuliah material teknik ini, mahasiswa mempelajari jenis dan sifat serta penggunaan material teknik, khususnya yang berkaitan dengan teknik mesinan. Mahasiswa juga dapat mempelajari tentang pengaruh temperatur, unsur kimia, dan kerja mekanik pada material logam. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan dengan proses karakterisasi material secara destruktif test maupun non-destruktif test. Mata kuliah ini sangat penting untuk mendukung mata kuliah selanjutnya seperti mata kuliah metalurgi fisik, elemen mesin, dan perancangan mesin. Mata kuliah material teknik memiliki bobot 3 SKS, di mana 3 SKS ini terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS diskusi dan tanya jawab, dan 1 SKS lagi untuk evaluasi, baik itu tugas mandiri ataupun kelompok. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah material teknik ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis material beserta sifatnya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sifat mekanik material. Yang ketiga, mampu memahami sifat, aplikasi, dan pemrosesan logam fero. Yang keempat, mampu memahami sifat, aplikasi, dan pemrosesan logam non-fero. Yang kelima, mampu memahami mekanisme penguatan pada logam. Yang keenam, mampu memahami sifat, aplikasi, dan pemrosesan logam polimer. Yang ketujuh, mampu memahami sifat, aplikasi, dan pemrosesan logam keramik. Dan yang terakhir adalah mampu memahami sifat, aplikasi, dan pemrosesan logam komposit. Adapun metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan prinsip DIA atau metode delivery, interaction, dan assessment. Metode ini merupakan pendekatan sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Bentuk-bentuk delivery yang dimaksud adalah pertama, ceramah interaktif atau lecturing, studi kasus, reading assignment atau membaca referensi yang disampaikan untuk menyampaikan konten pembelajaran dengan cara terstruktur, bermakna, dan efektif. Untuk metode interaction antara lain adalah tanya jawab di kelas dan diskusi serta kerja kelompok. Tujuan agar meningkatkan engagement, pemahaman mendalam, dan kolaborasi antar mahasiswa. Dan yang terakhir, metode assessment yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana CPNK dan CPL telah dicapai, serta memberi umpan balik bagi dosen dan mahasiswa. Biasanya yang dilakukan adalah memberikan tugas mingguan, kuis, latihan soal, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran mata kuliah material teknik ini antara lain untuk tugas dan keaktifan sebesar 40%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 30% dengan total evaluasi hasil pembelajaran yaitu 100%. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran yang dilakukan di kelas secara tatap muka untuk mata kuliah material teknik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti biasa kita akan memasuki perkuliahan kita material teknik ya di pertemuan yang ketiga ya sekarang.
sifat material itu secara umum ya ada 4 ya. Yang pertama adalah sifat fisik, kemudian sifat kimia ya, kemudian mekanik dan sifat teknologi ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sifat fisik ini dulu waktu SMA kita belajar tentang fisika ya. Jadi kita mempelajari tentang perubahan zat padat ke cair, cair ke padat atau gas ya. Itu adalah sifat fisik daripada material. Jadi material itu kan semua yang ada di permukaan bumi ini ya, termasuk manusia juga material sebenarnya. Makanya fisik itu erat hubungannya dengan material gitu ya, sifat fisik ini. Nah, contoh dari sifat fisik itu apa saja? Ya, wujud ya, dari padat ke cair tadi ya, terus warna benda, lalu massa jenis ya. Massa jenis itu kayak membandingkan antara 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi. Mana yang kira-kira kalau direndam dalam air itu yang tenggelam duluan? Besi. Artinya besi itu memiliki massa jenis yang lebih besar ya daripada kapas seperti itu. Nah, selain itu ada juga titik leleh ya. Titik leleh masing-masing material itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke yang sifat yang kedua, sifat kimia ya. Jadi sifat kimia ini adalah sifat yang erat kaitannya dengan apa? Reaksi-reaksi gitu ya. Jadi sifat kimia ini erat kaitannya dengan interaksi antara material dengan apa? Dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, contoh sifat kimia itu fenomenanya korosi ya. Kalau kita bisa lihat di lingkungan itu logam ketemu sama lingkungan yang korosif, maka nanti logam tersebut bisa terjadi korosi seperti itu. Ya, itu sifat kimia. Lalu ada sifat teknologi ya. Sifat teknologi ini maksudnya adalah sifat daripada material itu untuk diolah berdasarkan perkembangan teknologi pada saat itu. Seperti itu ya, sifat daripada teknologi. Jadi kemampuan material itu untuk diolah gitu ya, sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu ya. Dinamik. Jadi beban mekanik itu ada 2 ya. Ada yang statik dan ada yang dinamik. Ini yang baru nih, kemarin kita pernah singgung ya. Yang mekanik statik itu apa? Kata kuncinya statik. Statik itu dalam satu waktu ya, dalam satu waktu. Sedangkan kalau dinamik itu dia seiring berjalannya waktu gitu ya. Saya contohkan kayak gimana tuh beban mekanik statik ya. Kalau beban mekanik statik itu misalnya dalam pengujian logam itu ketika kita berikan beban itu langsung kelihatan tuh perubahan baik daripada bentuk ya, bisa langsung rusak seperti itu. Nah, itu beban statik. Jadi ketika diberikan beban langsung terlihat perubahannya. Nah, sedangkan dinamik ya, dinamik ini pas awal kita kasih beban ya, beban itu memang tidak di atas daripada kemampuan, jadi di bawahnya kemampuan dari materi
beda koordinat sumbunya, ya seperti itu ya. Lalu ada yang namanya kekuatan lentur atau flexural. Flexural ini ialah kemampuan material untuk menahan pembengkokan. Ya. Contohnya apa nih? Pengujiannya, ada yang tahu nggak? Pembengkokan itu ada ujinya. Enggak, bukan. Apa? Bisa juga ketemu itu, tapi yang saya tanyakan adalah tesnya. Ada yang tahu nggak? Tes flexural. Iya. Nggak tahu ya. Jadi nama tesnya itu adalah bending. Ditekuk. Iya, uji bending. Ditekuk. Jadi ditekuk gitu kan. Nah, biasanya sih alatnya itu kayak nyatu gitu juga, ada sama kekuatan tarik. Jadi ada buat uji tariknya, ada buat kekuatan lenturnya gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sifat material itu ya dari segi mekaniknya adalah urutan ya atau ductility. Nah, ductility ini adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis yang besar sebelum akhirnya dia patah ya. Jadi dia mulur, lama akhirnya dia patah tuh. Dia udah nggak sanggup lagi mulur, maka dia patah. Itu artinya ductil. Artinya materialnya itu dia ulet gitu ya. Beda sama kekerasan gitu ya. Kekerasan itu merupakan kemampuan material untuk menahan penetrasi atau goresan. Ya. Jadi ada logam nih, permukaannya mau kita tahu nih berapa ya kekerasannya gitu kan. Kita pakai uji kekerasan. Uji kekerasan ini metodenya dia cuman meninggalkan jejak aja. Meninggalkan jejak goresan gitu ya pada benda yang diuji ya, sehingga nanti diketahui oh permukaannya ini dia kuatnya menahan kekerasan sekian, bukan sekian saya. Nah, kekerasan ini ada beberapa metode uji ya. Pertama Brinell ya, Brinell, Vickers dan Rockwell. Oke. Yang selanjutnya adalah ketangguhan atau toughness. Ketangguhan atau toughness ini merupakan kemampuan material untuk menyerap energi dan menahan retakan saat dibebani secara tiba-tiba. Nah, kata kuncinya itu secara tiba-tiba ya. Contohnya apa? Uji impak ya. Uji impak itu ada beberapa macam metode dengan cara CAPI atau IZOT ya. Yang bedakan apa nih? CAPI sama IZOT, ada yang tahu nggak? Nah, siap, benar. Dari posisi daripada sampel, ada yang berdiri, ada yang ditidurkan, gitu ya. Lalu baja memiliki toughness yang tinggi, sedangkan kaca rendah. Jadi untuk memahami ketangguhan ini kita bisa membandingkan antara baja dengan kaca. Dengan kekuatan impak yang sama, kita kasih antara baja sama kaca, mana yang lebih dulu mengalami kegagalan? Kaca ya, karena kaca memiliki toughness yang lebih rendah daripada baja gitu, ya. Lalu lanjut ke sifat selanjutnya yaitu sifat elastisitas atau elasticity. Nah, ini
Bedanya ini kemampuan kembali, ya. Sedangkan plastisitas ini dia mempertahankan deformasinya, gitu. Jadi nggak bisa balik lagi, gitu. Tapi belum patah. Sekarang kita akan menjelaskan apa yang terjadi ketika dilakukan uji tarik pada satu sampel. Ya. Jadi di sini ada sebuah sampel, ya, produk itu baja, anggaplah. Jadi berbentuk sampel itu berbentuk apa nih? Tabung, ya, roll, ya, batangan, gitu ya. Jadi punya bagian tengahnya itu bulat, gitu ya, permukaannya bulat. Nah, apa yang terjadi ketika kita memberikan gaya, gitu ya, atau beban kepada sampel ini? Nah, pertama-tama yang akan terjadi adalah ketika sebelum ditarik itu dia tidak ada mengalami perubahan dimensi, ya, asli lah, ya, sebelum dilakukan penarikan. Nah, setelah dilakukan penarikan di titik ini, ya, di titik di mana dia masih bisa kembali ke bentuk semula ketika dihilangkan bebannya, gitu ya. Namanya titik apa? Elastisitas, ya. Nah, di sini adalah titik elastisitas. Nah, di sini akan terjadi di sini akan terjadi tadi seperti saya bilang, dia akan kembali lagi jika bebannya dihilangkan, seperti itu. Nah, masuk ke titik selanjutnya, yaitu di sini, di titik UTS, ya. Di titik UTS ini dia sudah masuk ke wilayah plastis. Artinya apa? Dia sudah nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Makanya di sini ada dinotasikan dengan LU, ya. Artinya LU ini adalah panjang pada titik UTS, ya. Yang tadi titik di sini ada E, ini adalah elastisitasnya, ya. Nah, terus ditarik, diberikan daya tarik, dia akan perlahan membentuk necking. Necking ada yang tahu nggak? Neck. Bentuk kepala kita kan lebih besar tuh dari mengecil, ya. Pasti mengecilnya di bagian tengah karena dia arah gayanya itu yang menjauhi tengah tadi. Gitu. Ya, jadi beban yang ini sama, kecuali bebannya gedean di atas atau gedean di bawah, itu bisa mempengaruhi posisi daripada titik patahnya, ya. Jadi proses necking, ya. Jadi proses necking itu kan terjadi akibat adanya gaya tarik menarik yang terus menerus, kan, sehingga luas permukaan daripada logam yang kita ujikan itu makin kecil. Nah, karena dia semakin kecil, maka lama-kelamaan ketika diberikan beban secara terus menerus, lama-kelamaan dia akan mengalami hancur atau patah, ya. Makanya di sini setelah pengujian tarik itu akan dihitung ulang, ya. Jadi di jumlah antara yang sudah patah ini dengan yang sebelum patah, seperti itu. Jadi bakal diketahui itu, pertambahan panjang dari sebelum dan sesudah pengujian adalah sekian, seperti itu, ya. Nah, ketika kita melakukan pengujian, kita itu harus mengikuti standar yang sudah ditentukan, ya. Kenapa? Karena biar hasilnya nanti ya sesuai, gitu loh, tentang perlakuannya terhadap sampelnya, pemotongan sampelnya kayak gimana. Nah, itu semua diatur dalam standar, ya, biasanya dalam ASTM, gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya nih. Jadi dalam ASTM itu kalau yang bentuknya tebal, bukan tebal, ya, bentuknya strip itu tadi, lembaran, gitu ya, dia dihitung tebalnya berapa, tebal dari materialnya itu berapa. Kalau materialnya tebal 5 misalnya, nah itu panjang dan pendeknya sampel itu disesuaikan, jarak antara titik satu dan gauge-nya, ya, itu dihitung. Kemudian diameternya berapa, itu juga dihitung, ya. Lanjut, ini kan ada tuh yang bagian ini nih, gauge length, ya. Gauge length itu buat apa?
gitu, ya. Kayak kita patahin apa misalnya kapur, ini kan langsung tek gitu, ya. Jadi itu perbedaannya ya antara patah getas dengan patah bola. Ada lagi, ya? Itu apa semua logam tuh bisa diubah ya Bu? Soal mekaniknya? Bisa, bisa. Tergantung daripada apa kebutuhan kita, gitu ya. Cara merubah sifat mekanik logam, tahu kayak gimana? Dengan perlakuan panas, ya, perlakuan panas. Kemudian dengan memberikan beban mekanik juga tuh bisa merubah sifat logam. Misalnya gini nih, ada besi, kita mau baja, kita mau baja ini yang tadinya tidak terlalu keras, gitu ya, sifat mekaniknya, kekuatan mekaniknya tidak terlalu baik, gitu kan. Tapi kita mau membuat baja ini lebih padat strukturnya. Tahu nggak dengan cara apa? Salah satunya itu. Yang kedua dengan